وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan perkembangan ilmu fikih berkaitan masalah sejarah. Ini sebagai muqaddimah untuk kita masuk di kitab yang saya tulis sendiri tentang adab, kaidah dan adab dalam khilaf. Dan sekarang kita masuk di fase berikutnya. Telah kita simpulkan fase sahabat, kemudian fase tabi'in. Kita sekarang akan masuk fase berikutnya, yaitu al-fiqhu min awailil qarni tsani ila muntasafil qarni rabi'. Fikih, perkembangan fikih di awal abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4, yaitu pada tahun 100 Hijriah sampai 320 Hijriah. Dan tahun ini nanti dikenal dengan tahun pembuatan mazhab. Jadi nanti ulama-ulama mazhab 4 atau tambah 1, yaitu Dhahiriyah yang ke-5, itu nanti di fase ini. Sehingga ulama-ulama mujtahid mutlak itu nanti di fase ini. Sampai nanti fase ini berakhir, mujtahid mutlak sudah tidak ada, akhirnya nanti masuk fase berikutnya. Nah, jadi di fase ini 100 Hijriah sampai 320 Hijriah ini fase memang ketika ilmu din, ilmu fikih itu sedang jaya-jayanya, sehingga semangat manusia di zaman itu luar biasa. Akhirnya di fase ini muncul nanti ulama-ulama pilihan yang pendapatnya itu dijadikan sebagai mazhab karena kokohnya mereka. Jadi kokohnya mereka, ilmu mereka yang sangat kokoh, akhirnya dijadikan sebagai mazhab di dalam masalah fikih. Dan fase ini nanti terkenal dengan fase rihlah. Jadi di fase ini karena sahabat tersebar, sahabat punya murid-murid, dan para sahabat menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Kemudian murid-muridnya sahabat ini menjaga dan menyebarkan lagi. Akhirnya hadisnya Rasulullah SAW itu terpencar, tersebar ke penjuru negeri Islam. Akhirnya di zaman ini, maka zaman ini terkenal dengan rihlah untuk mengumpulkan hadisnya Rasulullah SAW. Sehingga ulama-ulama ketika zaman ini perjalanan mereka, rihlah mereka fi thalabil ilmi itu sangat terkenal sekali. Sampai terkadang mereka itu rihlah itu sampai keliling dunia. Sampai kata Imam Ibnu Jauzi, beliau mengatakan tentang Imam Ahmad, tawafal Imamu Ahmad ad-dunya marratain. Imam Ahmad itu pernah keliling dunia sampai 2 kali. Sehingga zaman ini namanya ulama safar dari negeri ke negeri yang lain sampai berkali-kali itu biasa. Bahkan terkadang zaman itu satu hadis itu, untuk mendapatkan satu hadis itu bisa ditempuh perjalanan sampai 1 bulan perjalanan berangkatnya, nanti pulangnya 1 bulan lagi. Dan itu zaman itu biasa karena transportasi zaman itu sangat-sangat sederhana. Maka zaman itu, yaitu zaman fase ini terkenal dengan zaman rihlah. Ulama-ulama rihlah untuk mencari ilmu. Sampai nggak aneh kalau seandainya zaman itu ulama itu dia punya guru sampai ribuan, yaitu muridnya mereka itu sampai gurunya itu ribuan. Imam Bukhari itu sampai beliau cerita, saya berjumpa dengan 120 ulama, yaitu ngambil ilmunya dari banyak itu. Akhirnya apa, ulama-ulama zaman itu mereka punya guru 100, punya guru 1000, lebih dari itu kebanggaan mereka. Akhirnya apa? Karena mereka memang belajarnya mendatangi guru-guru, mendatangi ulama-ulama ke rumah mereka. Sehingga apa? Mereka safar dan rehlahnya ulama itu sampai ada seorang ulama yang mengatakan, inna hadhil ummah burikat, umat ini diberkahi itu fi rihlatil ulama, karena rehlahnya para ulama mereka. Selama penuntut ilmu itu masih rihlah, maka berarti umat itu masih diberkahi. Kemudian di fase ini juga terkenal selain rihlah fi thalabil ilmi adalah zaman tadwin.
dikenal dengan zaman pembukuan ilmu. Ilmu bukan hanya di dada seperti fase sebelumnya. Kalau zaman sahabat tabi'in, mayoritas ilmu itu di dada. Hatta walaupun Al-Quran dibukukan, penulisan Al-Quran itu hanya untuk menjaga supaya tidak hilang. Tetapi sahabat tabi'in itu ilmu mereka itu standarnya di hati mereka. Tetapi kalau seperti ini terus, apalagi dengan wafatnya para ulama, ilmu akan hilang. Maka di fase ini nanti muncul para ulama-ulama dalam membukukan kitab-kitab. Imam Ahmad, demikian juga namanya Imam Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya. Sampai ulama itu bangga dengan kitabnya. Bahkan kemana-mana itu mereka bawanya itu pena, bawanya kertas kemana-mana. Imam Ahmad itu walaupun beliau sudah hafal 1 juta hadis, beliau itu kemana-mana bawanya pena. Saya pernah ditanya, Imam Ahmad, ila mata natlubul ilma, sampai kapan kita itu belajar ilmu? Maka beliau mengatakan minal mahdi ilal lahdi. Kita belajar ilmu itu sampai sejak kita di mahad, ayunan bayi, sampai kita menuju liang lahat. Dalam riwayat yang lain belum mengatakan minal mahbarah ilal maqbarah. Kita belajar itu sejak di mahbarah, di tinta, wadah tinta itu namanya mahbar, sampai ilal maqbarah, sampai kita menuju ke kuburan. Oleh itu di zaman ini penulisan ilmu-ilmu terkenal dengan metode cara yang menulis yang bermacam-macam caranya itu. Kenapa? Karena kondisinya mendukung, politiknya mendukung, kerajaan saat mendukung, khalifah raja mendukung, masyarakatnya itu memang ilmiahnya kuat sekali. Akhirnya memang ulama-ulama di zaman itu terkenal. Akhirnya nanti ulama-ulama itu mulai keliling mencari hadis. Ketika sudah dapat hadis mereka tulis. Keliling nanti mencari hadis, dapat hadis mereka tulis. Dan awal kali pembukuan hadis itu, kalau zaman dulu kan zamannya itu Quran yang dibukukan. Sedangkan hadis Rasulullah SAW itu jarang dibukukan. Jarang dibukukan. Ada beberapa sahabat yang memang membukukan hadis. Ada peninggalan-peninggalan sahabat. Ali bin Abi Thalib, di rumah beliau meninggalkan warisan. Di antara warisan itu sebuah kotak, kemudian isinya dibuka itu isinya lembaran dari kulit binatang, isinya itu hadisnya Rasulullah SAW ditulis di situ. Abdullah bin Umar paling terkenal, Abdullah bin Amr bin As yang paling terkenal, tulisannya banyak hadis Rasulullah SAW. Tetapi konsentrasi para sahabat itu mereka tidak menulis hadis, tapi menulis Al-Quran. Sampai Umar bin Khattab kan beliau berniat waktu itu. Beliau itu pengen sekali membukukan hadisnya Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran dibukukan zaman Abu Bakar. Dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dari Urwah bin Zubair, beliau cerita, anna Umar bin Khattab itu arada ayyaktuba sunan, pengen sekali mengumpulkan tim untuk menulis sunnahnya Rasulullah SAW. Fashtashara fi dzalika ashab Rasulullah SAW. Akhirnya kumpulkan para sahabat senior, Umar bin Khattab mengumpulkan. Setelah itu diajak musyawarah. Fa asyaru alaihi ayyaktubaha, maka para sahabat sepakat untuk memotivasi Umar membukukan. Akhirnya ketika mau dibikin tim, sampai Umar itu 1 bulan gitu istikharah terus sama Allah Ta'ala, berdoa terus sama Allah Ta'ala apakah dijalankan misi ini atau tidak. Akhirnya ketika terakhir sudah 1 bulan istikharah, kemudian terakhirnya beliau mengatakan inni kuntu aratu an aktuba sunan, memang saya itu dari awal pengen sekali menulis hadis. Ini dzakartu qauman, tapi suatu ketika saya mendapatkan kabar, berita bahwasanya orang-orang zaman dahulu itu mereka nulis ilmu, kanu qablakum katabu kutuban. Umat-umat sebelum kalian, sebelum Islam itu mereka masyarakatnya itu, umatnya para nabi itu nulis tulisan ilmu, tetapi bukan kitab suci mereka. Fataraku kitab Allah. Akhirnya karena mereka sibuk menulis ilmu yang lain, mereka itu melupakan Al-Quran. Wa wallahi la ulabisa kitab Allah bi syai'in abada. Maka selama saya masih hidup, saya tidak mau memalingkan Al-Quran dari hati manusia. Biarkan Al-Quran saja manusia itu. Sedangkan tulisan selain itu saya enggak. Yaitu setelah itu apa? Misinya dibatalkan. Akhirnya zaman Umar tidak ada tim untuk membukukan hadis. Sampai zaman Ali bin Abi Uthman, zaman Ali, tidak ada. Sampai zaman sahabat berlalu enggak ada. Yaitu tim memang yang dipusatkan untuk membukukan hadis Rasulullah SAW belum ada. Sampai akhirnya zamannya Umar bin Abdul Aziz. Oleh itu kita pahami di sini bahwa orang yang pertama kali memotivasi manusia bahkan bikin tim
bahkan secara resmi menjadi undang-undang negara, dan negara membiayai dengan biaya yang besar. Yaitu yang pertama kali itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz disebutnya adalah sebuah riwayat itu, beliau termasuk tabi'in. Beliau termasuk tabi'in yang telah kita sebutkan. Beliau itu suatu ketika menulis surat kepada gubernur beliau yang ada di Madinah. Beliau gubernurnya beliau di Madinah, yaitu Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Itu gubernur beliau yang ada di Madinah. Beliau suratnya itu, tulisan suratnya itu beliau mengatakan, "Undur makana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubuh." Wahai Abu Bakar, ini Abu Bakar terkenal Abu Bakar bin Hazm, kamu itu karena tinggal di Madinah dan Madinah itu pusatnya ilmu hadis, maka kamu lihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang di Madinah dan tolong dibukukan. Fa inni khiftu durusal ilmi, karena saya itu khawatir ilmu itu akan hilang. Wa dhahabal ulama, dan para ulama itu akan pada meninggal. Tetapi apa? Tetapi ketika seperti itu Abu Bakar ini tidak bisa menjalankan maksimal. Tidak bisa menjalankan maksimal. Sampai akhirnya apa? Ketika nggak bisa menjalankan maksimal, dia tulis surat lagi. Umar bin Abdul Aziz itu tulis surat lagi kepada, bukan hanya kepada gubernur Madinah, bahkan kepada semua ulama di zaman itu dikirimi surat-surat sama Umar bin Abdul Aziz. Belum mengatakan, "Ungduru ila hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajma'uh." Wahai para ulama, tolong lihatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja, kalau ada kumpulkan, tulis, karena saya takut ilmu akan hilang. Akhirnya apa? Karena zaman itu memang zaman banyak ulama, akhirnya pilihan beliau itu yang bisa membukukan, sebagaimana ini nasihatnya tadi Abu Bakar itu, yang bisa membukukan hadis Rasulullah SAW itu kembalinya kepada Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Akhirnya beliau yang diutus secara resmi untuk membukukan hadis Rasulullah SAW karena kokohnya ilmu beliau. Sampai sebagian ulama mengatakan muara ilmunya sahabat tabi'in ini kembali kepada beliau. Sehingga ulama paling terkenal ilmu hadisnya itu Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu yang paling terkenal. Akhirnya setelah itu beliau, bahkan di riwayat sejarah beliau itu, beliau punya 90 hadis yang gak ada yang punya kecuali beliau saja. Yaitu yang mengumpulkan 90 hadis itu hanya beliau, yang lain gak ada yang punya. Akhirnya sampai banyak ulama, maka setelah itu apa? Beliau karena sudah diperintah sama Umar bin Abdul Aziz, setelah itu beliau memang fokus untuk mencari hadisnya Rasulullah SAW, kemudian dibukukan sama beliau. Nah, berarti kalau kita perhatikan sejarah ini, raja yang memotivasi manusia untuk membukukan hadis itu Umar bin Abdul Aziz. Zaman Umar walaupun sudah punya niatan tapi gagal. Tapi Umar bin Abdul Aziz yang memotivasi manusia dan dijalankan sama Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Ya, terkenal dengan Imam Az-Zuhri. Sampai banyak ulama yang mengatakan laula Zuhri la dha'a katsirun minas sunnah. Jika seandainya bukan karena jasanya Imam Az-Zuhri membukukan hadis, niscaya sunnahnya Rasulullah itu sudah banyak yang hilang. Akhirnya beliau datang, kemudian beliau membukukan, dan bukunya beliau itu bukan hanya hadis yang beliau miliki tulis. Demikian juga fatwanya sahabat tulis, fatwanya tabi'in, kibaru tabi'in ditulis. Tetapi karena ini masih permulaan, namanya orang merintis itu banyak kekurangan. Beliau menulis tidak ada tartibnya, tidak ada babnya, tidak ada metodenya. Yang penting apa? Dapat hadis tulis, dapat hadis tulis. Sehingga apa? Sehingga penulisannya itu masih kacau. Tetapi apa? Karena ini pertama kali, namanya pertama itu, usaha pertama itu mesti banyak kekurangan. Akhirnya nanti ulama-ulama selanjutnya dilengkapi lagi nanti sama imam berikutnya. Imam berikutnya yang lebih bagus lagi dalam penulisan, walaupun dia ngambilnya dari Imam Syihab Az-Zuhri, itu adalah Ar-Rabi bin Subeh. Ar-Rabi bin Subeh ini tulisan beliau yang paling bagus, ditartibkan dengan tartib yang bagus sama Ar-Rabi bin Subeh. Dibantu lagi dengan Sa'id bin Abi Urubah. Jadi dua orang yang paling terkenal setelah Imam Zuhri itu. Nanti misinya beliau dilanjutkan sama dua orang ini. Jadi Imam Az-Zuhri pertama kali, setelah itu dilanjutkan sama dua orang, yaitu Ar-Rabi bin Subeh dan Sa'id bin Abi Urubah. Setelah berdua ini sampai terkenal penulisan itu, akhirnya setelah itu baru berbondong-bondong ulama itu menulis.
Itu setelah fase ini, setelahnya generasi berikutnya. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Hajar belum mengatakan wa awwalu man jama'a dzalika. Orang yang pertama kali mengumpulkan hadis dengan disusun bagus, rapi dan bagus sekali itu susunannya itu Ar-Rabi bin Subeh. Yaitu Rabi bin Subeh yang wafat pada tahun 160 Hijriah. Wa Sa'id bin Abi Urubah wafat pada tahun 1156 Hijriah. Ila anintahal amru ila kibari tabaqati tsalitsah. Sampai setelah itu masuk ke tabaqat yang ketiga, yaitu ulama-ulama besarnya itu. Fasannafal Imamu Malik al-Muwatta bil Madinah. Akhirnya bahwa setiap negeri itu punya ulama-ulama yang membukukan. Imam Malik ngarang kitab namanya Muwatta, beliau di Madinah. Wa Abdullah bin Jurayh di Mekah nulis kitab juga. Kemudian Imam Al-Auza'i nulis kitab juga, beliau ulama Syam. Wa Sufyan Ats-Tsauri nulis kitab juga dan beliau ulama Kufah. Muhammad bin Salamah bin Dinar di Basrah nulis surat juga. Setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan tsumma talahum katsirun minal a'immati fit tasnif. Setelah itu banyak ulama-ulama yang mengikuti metode mereka. Kullun ala hasabi ma sanahalahu wa intaha ilaihi ilmuh. Semua orang menulis sesuai dengan kemampuan ilmu mereka masing-masing. Akhirnya apa? Nanti ulama-ulama itu menulis sesuai dengan metodenya. Banyak metode-metodenya itu. Maka nanti ada namanya musnad. Kitab-kitab musnad. Musnadnya Imam Ahmad yang paling terkenal. Imam Syafi'i juga punya musnad. Banyak musnad itu. Kalau musnad itu metodenya itu, ini saya jelaskan sedikit. Musnad itu membukukan hadis dengan menyebutkan per sahabat. Musnad itu sahabat. Musnad itu sahabat. Hadisnya sahabat ini, hadisnya sahabat ini, hadisnya sahabat ini. Contohnya kalau musnadnya Imam Ahmad, beliau mulai dengan musnadnya Asyrah Mubasysyarah bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang pertama Abu Bakar. Hadisnya Abu Bakar apa saja? Hadisnya Umar apa saja? Terus seperti yang paling tebal musnadnya Abu Hurairah, paling tebal. Itu metode musnad. Jadi musnad itu yang penting hadisnya itu marfu sampai Rasulullah dan bersambung. Oleh itu apa? Imam Ahmad dalam menulis kitab itu tidak mensyaratkan sahih. Walaupun apa? Walaupun beliau itu kuat sekali bisa membedakan yang sahih dan yang dhaif. Tetapi penulisan kitabnya itu beliau hanya mensyaratkan hadis yang marfu sampai Rasulullah dan bersambung. Setiap hadis yang marfu itu sanad terakhirnya Rasulullah dan bersambung sanadnya itu gak terputus, maka dimasukkan. Oleh itu apa? Nanti banyak ulama-ulama yang berjuang untuk meneliti hadis musnad. Dan musnad itu paling susah. Mencari hadis dalam musnad itu paling susah karena gak ada tartibnya. Tartibnya kan sahabatnya. Kalau kita pengen mencari hadis ini, riwayatnya sahabat Abu Hurairah, ya berarti kita baca satu persatu itu. Padahal Abu Hurairah satu jilid sendiri. Kenapa? Karena nggak ada tartib. Tartibnya cuma sahabat. Akhirnya nanti banyak ulama yang meneliti. Yang paling terkenal itu, penelitian terkenal itu yang diteliti sama Syekh Ahmad Syakir, ulama ahli hadis dari Al-Azhar. Ini zaman sebelum Syalbani. Punya kitab tahqiq Musnad Imam Ahmad dan bagus sekali tahqiqnya itu. Bahkan banyak ulama yang mengganti musnad itu disusun sesuai dengan bab fikih. Nanti kalau bab fikih itu kan hadis sunan, yaitu susunannya dibuat fikih bukan persahabat, tapi bab ini. Misalkan bab masalah toharoh masalah air, hadis masalah air apa saja, siapa sahabatnya beda-beda. Dan yang paling bagus kitab masalah ini, yaitu yang merapikan musnad sesuai dengan fikih itu, yaitu seorang ulama hadis juga, namanya Abdurrahman Al-Banna. Abdurrahman Al-Banna itu bapaknya Hasan Al-Banna. Bapaknya Hasan Al-Banna itu ulama besar hadis, tapi muridnya Sufiyah. Anaknya itu Sufiyah. Hasan Al-Banna Sufi, penyembah kubur. Biasa datang kuburan, kemudian baca sholawatan, berdiri, nganggap Rasul datang, itu biasa. Hasan Al-Banna kayak gitu. Tapi bapaknya ulama al-hadis dan sudah diingatkan anaknya itu sama bapaknya. Nah kalau ini Abdurrahman Al-Banna itu ngarang kitab Al-Fathur Rabbani fi tartibi Musnad Imam Ahmad Asy-Syaibani. Itu kitab sekarang jadi rujukan. Kalau pengen meneliti hadis musnadnya Imam Ahmad, itu pakai hadis kitab itu. Itu namanya kitab namanya Musnad. Ada juga kitab namanya Sunan. Sunan banyak, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, itu namanya Sunan. Kalau Sunan itu membukukan hadis sesuai dengan bab fikih. Bab fikih itu berarti apa? Kalau pertama itu berarti sholat kan. Sholat itu yang pertama kali apa yang diwajibkan? Toharoh. Toharoh itu apa saja yang paling penting masalah toharoh itu? Pasti air. Nah itu jadi dibahas. Hadis yang berbicara masalah air, hadis yang bicara masalah tata cara wudu, tata cara ini, terus sampai selesai.
Itu namanya kitab sunan. Tidak mensyaratkan sahih. Sehingga ulama-ulama yang ngarang kitab sunan, Abu Dawud dan yang lainnya tidak mensyaratkan sahih. Yang penting apa? Kalau ulama-ulama itu mensyaratkan hadisnya itu bisa dipakai. Bisa dipakai dalam hujjah. Masalah fikih, walaupun tidak harus sahih, terkadang dhaif. Kok bisa dipakai dalam hujjah? Karena ada hadis yang lain yang menguatkan. Sehingga tidak harus sahih. Maka itu nanti banyak ulama-ulama yang meliti kitab sunan. Yang paling banyak itu Syalbani. Diteliti, dipisahkan. Sahih Abu Dawud, dhaif Abu Dawud, Sahih Tirmidzi itu dipisah-pisahkan sama Syalbani. Ini namanya sunan. Kemudian ada namanya Muwatta. Muwatta itu yang paling terkenal Imam Malik, yaitu ngarang sebuah kitab sesuai dengan fikihnya dia, sehingga jadi rujukan. Maka nanti fikih Maliki kembalinya ke kitab Muwatta. Imam Syafi'i punya kitab juga namanya kitab Al-Um, yaitu fikihnya, berfikih. Jadi terkadang mesti mereka itu nggak lepas dari dalil. Kalau ulama-ulama salaf itu pasti pakai dalil. Cuma susunannya itu fikih. Jadi terkadang ada hadis kemudian disyarah. Maksudnya kayak gini. Ini kalau pendapat saya kayak gini, kenapa dalilnya ini? Nah, itu sesuai dengan fikih. Kemudian ada kitab juga namanya Sahih. Kitab Sahih yang paling terkenal Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari itu ngarang kitab Sahih bukan hanya bab fikih saja. Masalah seumur kehidupan seorang muslim lah 24 jam. Nanti pertama bisa masalah iman, kemudian nanti masalah ibadah, masalah ini terus saya masalah jihad dan yang lainnya bahas. Tapi kalau sahih itu apa? Saya mensyaratkan hadis yang saya tulis itu yang sahih bagi saya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita itu baca kitab Sahih Bukhari, hadis yang disebutkan di situ semuanya sahih bagi Imam Bukhari. Imam Bukhari punya kitab yang lain namanya kitab Adabul Mufrad, bicara masalah zikir-zikir, adab zikir seorang muslim setiap 24 jam itu sehari itu tidak mensyaratkan sahih, sehingga di kitab Adabul Mufrad ada yang dhaif. Sehingga ulama muncul zaman-zaman ini membukukan atau memisah-misah yang sahih dan dhaif dalam kitab Adabul Mufrad. Nah, jadi kalau kita perhatikan itu metodenya nanti macam-macam. Ada juga yang terkenal juga yang paling banyak itu kitab Mu'jam. Mu'jam itu kayak musnad tapi lebih besar lagi. Kalau Mu'jam itu kembalinya ke gurunya, bukan sahabat. Saya punya guru saya si A, hadisnya apa saja. Guru saya si B, saya dapat hadis apa saja. Itu namanya Mu'jam. Disusun sesuai dengan tartib Mu'jam. Mu'jam itu kamus. Berarti nama gurunya itu per huruf depannya itu. Yang hurufnya A siapa saja, hurufnya B, ba gitu. Itu namanya Mu'jam. Yang paling terkenal Mu'jam itu Mu'jam Tabrani. Mu'jam Tabrani sampai 3 dia itu. Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Shaghir. Mu'jamul Kabir hilang. Sehingga nggak ada lagi Mu'jamul Kabir itu. Dan itu Mu'jam itu Kabir, itu Mu'jam terbesar. Tulisan hadis terbesar itu dia. Dia itu kan punya banyak guru. Dia tulis semuanya itu. Sehingga semua ditulis dan tidak ada yang belum dipisah-pisah sama beliau itu. Beliau itu punya niatan, saya ketika safar belajar, semua yang saya dapatkan hadis saya tulis. Nanti kalau saya pulang, saya punya waktu khusus untuk meneliti, akan saya teliti satu persatu. Beliau belum sempat meneliti, meninggal dunia. Sehingga apa, kalau misalkan ada orang mengatakan, kan ini hadis ini disahihkan sama Imam Tirmidzi. Kok dari mana Anda mensahihkan? Kan disebutkan di kitabnya. Beliau nggak mungkin, beliau kan orang-orang pintar, nggak mungkin menyebutkan hadis dhaif itu. Kita kan Anda nggak paham ini. Beliau itu nulis kitab itu mensyaratkan sahih atau tidak gitu. Tidak semua ulama itu mensyaratkan sahih. Kenapa? Karena persyaratan kitabnya itu punya persyaratan masing-masing gitu. Kalau kita baca kitab Bukhari, Muslim, beliau memang mensyaratkan sahih, sehingga yang disebutkan dalam kitabnya sahih bagi beliau. Tapi yang lain tidak. Yang lain itu tidak, karena metodenya beda-beda. Dalam penulisan kitab itu metodenya beda-beda. Jadi nanti mulai muncul penulisan hadis. Setelah itu berlalu waktu lagi, zaman lagi, mulai konsentrasi ulama itu, masya Allah luar biasa. Kalau kita perhatikan ilmu hadis itu luar biasa. Jadi kalau zaman-zaman fase ini, fase pembukuan hadis dibukukan sehingga hadis itu nggak hilang. Setelah itu nanti fase berikutnya, fase untuk meneliti rijalnya, rawinya mulai diteliti itu, sampai akhirnya apa? Biografi ulama. Kitab-kitab membukukan biografi. Setelah itu apa? Mulai lagi ulama-ulama biografi hadis itu, rawi-rawinya dipilih, mana yang fiqh, mana yang tidak. Ya, jadi dipilih-pilih. Ini yang fiqh, ini yang dhaif, ada yang du'afa, yaitu hadis-hadis yang dhaif. Rawi yang dhaif itu siapa saja? Bahkan rawi-rawi yang maudhu, yang palsu itu, pendusta itu siapa saja ada. Bukan hanya sampai di sini itu. Ulama-ulama meneliti lagi lebih dalam lagi sampai
semua rawi yang ada hadisnya itu biografinya ada. Biografi lebih luas. Akhirnya diringkas biografi itu menjadi ringkasan. Yang paling ringkas itu yang ditulis sama Imam Ibnu Hajar. Tahdzibut Tahdzib itu paling ringkas. Kalau kita mau belajar hadis dari ini, takhris hadis itu dari itu. Jadi rawi si fulan thiqah. Rawi si fulan shaduk, langsung tahu itu. Karena beliau langsung menghukumi itu. Langsung dihukumi itu. Jadi itu lebih mudah lagi itu. Kemudian fase berikutnya berjalan lagi itu, lebih detail lagi ulama-ulama berikutnya itu, sampai akhirnya nanti muncul namanya mafharos. Mafharos itu kayak kamus hadis. Nah, kamus hadis itu yang paling terkenal sekarang kalau orang bicara masalah hadis itu biasanya nanti kembali ke ini kitab ini, namanya Mafharos li Alfadil Hadis. Sekitar 11 jilid kalau nggak salah itu. Saya di Yaman pun pakai rujukannya itu. Sehingga kalau misalkan gini, saya mau mendapatkan sebuah hadis, misalkan sebuah lafaz, antum pengen cari ini siapa yang meriwayatkan ini, tinggal buka itu mojamnya itu, buka lafaz itu, semua keluar Abu Dawud nomor sekian, ini nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Tinggal kita kembali ke kitab itu, kita teliti rawinya satu persatu, kembali ke kitabnya Ibnu Hajar. Kemudian setelah itu bersambung atau tidak, kembali lagi ke kitab lagi itu. Akhirnya apa? Nanti setelah itu kita bisa menghukumi. Tapi yang dahsyatnya lagi itu, yang aneh lagi itu, Mafharos li Alfadil Hadis yang sekarang jadi rujukan ulama hadis sama sekarang itu, yang menulis adalah orientalis barat, orang kafir yang menulis itu. Coba yang menulis orang kafir, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghancurkan Islam. Jadi dia itu pengen menghancurkan Islam dari dalam dengan cara apa? Setelah itu dia bikin kamus untuk cepat cari hadis untuk dia sendiri padahal itu. Sehingga apa? Untuk mencari kekurangan Islam itu dia itu harus sering baca hadis kan gitu. Cari kekurangannya mana itu. Akhirnya apa? Dia itu bikin sebuah kamus untuk timnya dia itu, sehingga nanti cepat mencari hadis itu. Namanya kitab Mafharos li Alfadil Hadis. Setelah itu mereka meninggal dunia, kitabnya itu setelah itu kan terbuka kitabnya itu. Ketika terbuka, masya Allah top sekali kitabnya itu. Akhirnya setelah itu dicetak dan sekarang menjadi rujukan ulama ahli hadis zaman sekarang itu. Yang nulis orang barat, orang kafir yang menulis itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan memang fase ini adalah fase rehlah fi thalabil ilmi, kuat sekali fase ini. Kemudian yang kedua fase ta'lif, tadwin, yaitu di masa itu masa untuk membukukan fikih. Jadi fikih kitab-kitab itu mulai dibukukan dengan tertib sesuai dengan tertib-tertib mereka. Akhirnya tertib-tertib yang ada itu sesuai dengan konsentrasi mereka pengen ngarang kitab masalah apa, sampai akhirnya nanti terbukukan. Nah, jadi kalau kita perhatikan nanti kita kembali ke empat mazhab itu nanti semuanya punya kitab rujukan dalam mazhab mereka. Dan semua ulama nanti ngarang. Imam Abu Hanifah punya tulisan walaupun nggak banyak. Imam Abu Hanifah ini yang paling banyak itu muridnya Qadhi Yusuf, itu banyak sekali tulisannya itu. Demikian juga Muhammad Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian kalau Imam Malik, beliau punya tulisan Al-Muwatta, itu jadi rujukan beliau dalam mazhab. Sehingga nanti mazhab itu kembali ke situ. Itu hadis kitab Muwatta disyarah, kemudian diteliti, kemudian diringkas, kemudian itu jadi rujukan. Kalau Imam Syafi'i, beliau punya kitab Al-Um. Nah, itu jadi rujukan dalam mazhab itu. Kemudian kalau Imam Ahmad, beliau punya kitab Musnad. Tapi kalau Musnad bukan tertibnya fikih. Akhirnya nanti murid-murid beliau banyak mengambil dari fatwa-fatwanya Imam Ahmad, dinamakan dengan masail. Pertanyaan yang dilontarkan pada Imam Ahmad jawab. Jawabannya Imam Ahmad itu diteliti sama murid-muridnya, dibikin sebuah kaidah. Akhirnya nanti menjadi kaidah dalam bermadzhab Hambali. Kalau Imam Syafi'i, beliau punya kaidahnya. Nah, kitab namanya kitab Risalah. Itu kaidah dalam bermadzhab. Bagaimana cara istinbat itu sudah ada di kitab Risalah beliau. Maka itu ketika fase ini karena fase ini fase sangat kokoh ilmu itu. Akhirnya di fase ini mulai takwinul madzhab. Mazhab itu mulai dibikin. Sehingga muncullah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian nanti mazhab Hambali, kemudian mazhab-mazhab yang lain hilang. Mazhab banyak sekali, tapi banyak yang hilang. Mazhab itu hilang karena nggak ada murid yang melanjutkan. Dan yang termasuk ada mazhab itu sampai sekarang masih ada, walaupun gak terkenal, mazhab yang kelima. Sehingga kalau sebagian ulama mengatakan mazhab itu ada 5 dalam Islam, itu masih yang tersisa. Sampai sekarang masih ada orang yang mengamalkan, yaitu yang kelima itu mazhab Zahiri.
Mazhab Dhahiri, Dawud Adz-Dhahiri itu ketika zaman itu meninggal dunia itu kayak hilang ilmunya itu. Mazhabnya mau hilang juga itu. Tapi setelah itu datang seorang ulama, nanti fase berikutnya kita masuk fase setelah ini, baru itu fase untuk menguatkan mazhabnya ulama-ulama yang sudah ada, murid-muridnya itu. Nanti ada namanya Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm ngarang kitab namanya kitab Al-Muhalla. Al-Muhalla itu mazhabnya Dhahiri dan sampai sekarang banyak jadi rujukan. Sehingga mazhab Dhahiri sampai sekarang diamalkan. Itu kitab Al-Muhalla. Maka itu berarti mazhab itu nanti kalau yang terkenal itu ada 4, kalau sama sekarang ya 5. Dan kenapa kok sampai sekarang itu masih ada? Karena ulama-ulama itu, pendiri mazhab itu mereka punya tulisan, setelah itu mereka punya murid, mereka mengajarkan, dan murid-murid itu loyalitas tinggi kepada guru mereka, sehingga apa yang menjaga ilmu guru mereka yang murid-murid mereka, sampai akhirnya apa mereka nanti akan mengajarkan, melanjutkan lagi, terus murid-muridnya sampai zaman sekarang. Lah kalau mazhab-mazhab yang hilang, itu kenapa hilang? Karena mereka tidak punya murid, sehingga mazhabnya itu tersisa cuma di kitab. Di kitab ada, kita mau cari pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri ada, pendapatnya Hasan Al-Basri ada, tetapi apa mazhabnya sudah nggak ada, sehingga yang mengamalkan mazhab itu sudah nggak ada zaman kita ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang tidak ada muridnya. Nah, ini secara ringkas kalau kita mau belajar mazhab masa itu, karena yang paling penting nanti ini 4 mazhab ini. Yang paling penting 4 mazhab ini. Jadi kalau mazhab yang tersisa, yang tersisa sampai sekarang terkenal itu ada 4, tambah lagi dengan 1 berarti 5. Dinamakan Dawud Adz-Dhahiri yang kelima. Kemudian juga nanti ada mazhab-mazhab yang hilang, mazhab-mazhab yang sudah nggak ada, mazhab-mazhab yang hilang. Mazhab-mazhab yang hilang itu seperti mazhabnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dia punya mazhab, meninggal pada tahun 110 Hijriah. Tapi karena nggak ada murid yang banyak, akhirnya apa? Beliau meninggal dunia, mazhabnya langsung hilang. Dalam kurun waktu yang cepat sekali itu, hilang langsung. Kemudian seperti juga Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Beliau meninggal pada tahun 126 Hijriah. Karena beliau nggak punya murid, akhirnya mazhabnya hilang. Tapi mazhabnya itu sempat banyak pengikutnya, tapi setelah itu mulai berkurang sampai akhirnya hilang. Sampai tersisa di Khurasan itu, nanti tersisa pada sampai abad ke-8, tapi setelah itu hilang. Kemudian mazhabnya Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i itu punya mazhab, meninggal pada tahun 157 Hijriah. Mazhabnya itu sempat di Maroko terkenal sampai banyak. Kemudian sampai di Andalus, Spanyol. Tetapi ketika banyak orang-orang Andalus itu yang awalnya mazhabnya Auza'i, setelah itu datang mazhab Maliki, datang ke sana, akhirnya mazhab Auza'i tergeser. Setelah itu mazhab Al-Auza'i itu hilang. Kemudian yang berikutnya yang hilang juga adalah mazhabnya Laits bin Sa'ad. Beliau wafat pada tahun 175 Hijriah. Imam Syafi'i pernah mengatakan ketika mengomentari Laits bin Sa'ad itu, coba perhatikan kata Imam Syafi'i ini, beliau mengatakan Laits afqah min Malik. Imam Laits bin Sa'ad itu lebih faqih, lebih kuat ilmu fikihnya daripada Imam Malik. Tuh, bayangkan itu, ini kata Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i juga ngambil ilmu dari beliau. Lebih faqih dalam masalah fikih itu, lebih kuat ilmunya daripada Imam Malik. Illa anna ashabahu lam yaqumu bihi. Tetapi murid-muridnya itu tidak bisa menjalankan. Murid-muridnya tidak bisa melanjutkan. Akhirnya apa? Hilang mazhabnya itu. Kemudian yang kelima, mazhab yang hilang itu Sufyan bin Uyainah. Beliau wafat pada tahun 1909 Hijriah. Kemudian mazhab yang keenam, mazhab Ishaq bin Rahawayh. Wafat pada tahun 238 Hijriah. Kemudian mazhab yang hilang juga tapi ada yang melanjutkan, yaitu Dawud bin Ali Al-Asbahani Adz-Dhahiri, terkenal dengan mazhab Dhahiri, wafat pada tahun 270 Hijriah. Beliau punya mazhab, kemudian mazhabnya itu diikuti oleh, kalau di situ di Maroko, demikian juga beberapa negara. Setelah itu hilang, mazhabnya hilang. Tetapi setelah itu datang ulama yang menguatkan lagi, akhirnya menyebarkan. Setelah itu tersebar lagi sampai sekarang, yaitu Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla.
Kemudian yang terakhir yang hilang juga itu yaitu mazhab Abu Ja'far At-Tabari. Itu dia punya mazhab. Dia punya mazhab, bahkan mazhab beliau masih dijalankan sampai abad keempat. Di Baghdad masih dijalankan, tapi setelah itu beliau meninggal dunia, setelah itu hilang mazhabnya itu. Imam Tabari ini beliau wafat pada tahun 310 Hijriah. Meninggalnya beliau, ini kata para ulama, meninggalnya Imam At-Tabari, fase ini berakhir. Yaitu apa? Fase mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak yaitu mujtahid ulama-ulama yang berhak untuk bikin mazhab. Yang bikin mazhab diakui. Itu sudah hilang setelah itu. Maka fase berikutnya ditutup, sudah gak ada ijtihad mutlak. Maka siapa yang mau masalah fikih kembali ke mazhab yang ada. Beda dengan fase ini. Kalau fase yang kita bahas ini itu fasenya mujtahid mutlak. Maka temannya Imam Ahmad, temannya Imam Syafi'i, fase yaitu zamannya Imam Malik, itu banyak yang menjadi mujtahid mutlak. Tetapi nanti tinggal mereka punya murid atau tidak. Kalau tidak punya murid, hilang mazhabnya itu. Tapi terakhir itu yaitu Imam Tabari, setelah itu maka tidak ada yang mengatakan dirinya mujtahid mutlak. Walaupun apa? Imam Syaukani, dan nanti banyak ulama-ulama yang menisbatkan saya itu mujtahid mutlak. Akhirnya kok dibantah sama para ulama. Seperti Imam Syaukani. Imam Syaukani itu beliau menisbatkan dia itu pendiri mazhab. Mazhabnya dinamakan dengan mazhab Syaukani. Di Yaman kita banyak belajar dari fikihnya Syaukani itu. Tetapi diingkari oleh para ulama. Kenapa? Karena Syaukani mazhab itu bukan murni totalitas itu fikihnya beliau. Kebanyakan mengambil dari Syafi'iyah. Karena beliau itu dulunya Zaidiyah. Kalau Zaidiyah kan Syiah. Zaidiyah. Setelah itu beliau pindah ke Syafi'iyah. Kemudian beliau lebih condong kepada metodenya al-hadis. Akhirnya apa? Beliau itu fikihnya condongnya ke hadis. Tetapi itu bukan mazhab yang baru. Itu bukan mazhab yang baru sehingga diingkari. Imam Syaukani itu bukan mazhab berdiri sendiri. Tetapi itu ngambil dari mazhab yang lain. Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berdiri sendiri. Imam Ahmad berdiri sendiri. Imam Malik berdiri sendiri. Nah, jadi mujtahid mutlak itu seperti itu. Maka kata para ulama, fase mujtahid mutlak itu sudah berakhir. Yang ada itu mujtahid mazhab. Ulama-ulama mujtahidnya mazhab Syafi'i siapa? Itu mujtahid, tapi mazhab masih terikat dengan mazhab Syafi'iyah. Tetapi kalau murni dia itu totalitas mendirikan mazhab sendiri dengan pemahaman dia, ilmu dia mendirikan mazhab sendiri tanpa bergantung sama orang lain, itu fasenya berakhir dengan wafatnya Imam At-Tabari. Bagaimana paham ya? Saya ingin membacakan pendapatnya Imam Ar-Farhun Ibnu Farhun, bagus saya sebutkan. Nanti insya Allah kalau 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu nanti akan kita bicarakan pertemuan berikutnya lebih detail sedikit supaya kita paham. Saya hanya menyebutkan tadi tentang ulama-ulama yang mazhabnya berakhir, karena saya tidak akan konsentrasi di situ. Konsentrasinya nanti mazhab-mazhab yang sekarang masih ada. Nanti bagaimana metode mazhabnya nanti kita akan pelajari. Imam Ibnu Farhun beliau mengatakan, setelah menyebutkan ulama-ulama yang banyak ilmu mujtahid mutlak, beliau mengatakan fahaula illadzina waqa'a ijma'un nasi ala taqlidihim. Mereka ini adalah ulama-ulama yang ijma'nya manusia itu sepakat untuk mengikuti mereka. Mal ikhtilafi fi ayanihim, walaupun terkadang menentukan siapa yang mujtahid mutlak itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Wattifaqul ulama'i ala tibaihim, tapi ulama sepakat kalau itu mujtahid mutlak maka boleh diikuti. Wal iktida'u bi madzhabihim, dan boleh mengikuti mazhab mereka. Wadar sekutubihim, dan mempelajari kitab-kitab mereka. Wattafaqo ala ma'khadhihim, dan kita itu mendalami fikih dari sumber mereka. Wal binau ala qawaidihim, dan membangun fikih dengan kaidahnya mereka. Wattafri' ala usulihim, dan boleh kita itu membuat turunan cabang-cabang fikih dari asalnya mereka. Duna ghairihim, tapi yang lain selain mereka enggak boleh. Ini kata beliau, tidak boleh selain mujtahid mutlak, enggak boleh. Liman taqaddamahum al-asharuhum, baik ulama itu sebelum mereka, yaitu misalkan sahabat, tapi enggak boleh karena mereka enggak konsentrasi untuk fikih. Apalagi setelahnya, wasaron nasul yauma fi aqtaril ardi ala khamsati madzahib. Maka sekarang ini, zaman ini, manusia itu berjalan dengan 5 mazhab. Saya sebutkan 5 mazhab, yaitu mazhab Malikiyah, Hambaliyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Dawudiyah. Jadi yang kelima Dawudiyah.
wa humul ma'rufuna bidh-dhahiriyah, tapi mereka dikenal dengan dhahiriyah. Fa haqqun 'ala talibil ilmi, maka wajib bagi penuntut ilmu wa muridu ta'rifis shawab, dan orang-orang yang pengen mencari kebenaran, wal haq ay ya'rifa ulahum bitaqlid, hendaknya dia itu mengikuti dari 5 ini siapa yang layak untuk diikuti. Liyatamidha madhabahu, untuk menjadikan standar dalam mazhabnya, wa yasluku fit tafaqquhi sabilahu, dan dalam masalah fikih ngikuti metode mereka. Setelah itu beliau mengatakan wala ya'ni dzikru haula'i hasrul ijtihad mutlaq fihi, tetapi ketika kita menyebutkan beberapa ulama yang mereka itu boleh diikuti mazhabnya, bukan berarti mujtahid mutlak itu hanya mereka. Wa fi ghairihim mimman asarahum, ulama-ulama sezaman mereka itu, au qablahum, atau sebelumnya itu, mimman balagha rutbatul ijtihad mutlak, yang mana mereka itu tingkatan ilmunya seperti mujtahid mutlak, ka fuqaha sab'ah, seperti fuqaha sab'ah Madinah. Di Madinah itu di atasnya Imam Malik, yang dulu pernah kita sebutkan, itu yang mendirikan madrasah dinamakan dengan madrasah al-hadith. Wa Asim, demikian juga Imam Asim, demikian juga Imam Syafi'i, kemudian Rabi'ah gurunya Imam Malik, wa ba'du rijali ahli ra'yi fil Iraq, demikian juga ulama-ulama mazhab dhahiri, mazhab madrasah ahli ra'yi yang ada di Irak, kan Nakhai, Imam Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Abi Layla, dan yang lainnya. Illa anna haula lam yakun lahum atba', tetapi mereka enggak punya pengikut, mereka enggak punya murid, yang syuruna madhabahum, yang menyebarkan mazhab mereka. Waqad yakunu li ba'dihim illa anna dzalika lam yablughna, ada juga selain mereka ulama-ulama yang punya murid, tapi murid-murid berikutnya enggak bisa menjalankan, akhirnya apa? Terputus. Fa'an Asim, ada sebuah riwayat ini disebutkan sama beliau dari Asim. Beliau mengatakan, tapi itu Syabi, pernah saya itu bertemu dengan Imam Asy-Syabi. Famarartu bi Ibrahim An-Nakhai, maka saya sama Imam Asy-Syabi berjalan. Ketika di jalan berjumpa dengan Imam Ibrahim An-Nakhai sedang ngajar, punya murid banyak. Faqama lahu Ibrahim min majlisihi, maka karena sebagai bentuk pengagungan sama orang yang lebih tua, Ibrahim An-Nakhai yang sedang ngajar itu menghentikan majelis ilmu. Setelah itu beliau berdiri menghampiri Imam Asy-Syabi, dan Imam Syafi'i gurunya lebih tinggi derajatnya itu. Faqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i mengatakan kepada Ibrahim An-Nakhai, amma anni afqah minka hayyan, saya itu lebih pintar daripada kamu ketika saya hidup. Wa anta afqahu minni maitan, tapi kamu nanti lebih pintar daripada saya kalau saya sudah meninggal dunia. Akhirnya beliau ditanya, loh kok bisa Syekh itu? Ketika engkau masih hidup, engkau lebih pintar daripada murid engkau, tapi kalau engkau sudah meninggal dunia, murid engkau lebih pintar daripada engkau. Maka beliau mengatakan, dzalika anna laka ashaban, yang demikian itu karena kamu itu punya murid-murid. Yulzimunaka, yang murid itu ngikuti kamu itu, mereka itu ngikuti terus kamu gitu karena itu. Fayuhyuna ilmuka, maka nanti murid-murid kamu itu akan menghidupkan ilmu kamu lagi. Sedangkan saya nggak punya. Dia itu sedikit muridnya, sehingga kalau belum meninggal dunia, ilmunya tidak ada yang melanjutkan. Fabintihai hadzal asr, setelah itu beliau mengatakan, maka dengan berakhirnya fase ini mujtahid mutlak ini, intaha asrul ijtihadi mutlak, maka mujtahid mutlak sudah tidak ada. Wa kanat wafatu akhirihim fin nisfil awal minal qarni ar-rabi al-hijri, maka dengan meninggalnya orang terakhir, dan meninggalnya awal-awal tahun keempat hijriyah, khilafan lima kana alaihi ba'du ashabil usul min atba'il Imam Syafi'i, dan kita berbeda dengan sebagian pengikutnya mazhab Syafi'i yang mereka mengatakan Imam Syafi'i itu penutup mazhab mutlak, mujtahid mutlak itu Imam Syafi'i, sehingga setelahnya nggak ada mujtahid mutlak. Maka kita bantah, kenapa? Setelah Imam Syafi'i masih banyak ulama, Imam Ahmad dan yang lain masih ada. Min annahu lam yujad ba'da asli Syafi'i mujtahid mustaqil, yaitu mereka mengatakan setelah Imam Syafi'i nggak ada mujtahid yang berdiri sendiri. Maka beliau mengatakan, fal imamu Abu Ja'far at-Tabari, Imam Abu Ja'far at-Tabari yu'addu minal ulama'il mustaqillin, beliau dianggap sebagai ulama yang berdiri sendiri dengan kokohnya ilmu beliau untuk mendirikan mazhab. Waqad tuwufiyah, dan beliau sudah meninggal dunia ba'da wafatil Imam Syafi'i bi aktsar min qarn, meninggal setelah wafatnya Imam Syafi'i 1 abad setelahnya. Wa bintihai asrul mujtahidin, maka setelah meninggalnya beliau Imam Abu Ja'far at-Tabari, saddan nasu babal ijtihad, ulama-ulama setelahnya menutup pintu ijtihad, nggak ada lagi namanya mujtahid mutlak. Li'ajzihim an bulughi rutbatihi, kenapa? Generasi berikutnya nggak akan menyamai derajat mereka, derajat ulama-ulama fase ini. Wa khasyati min isnadi dzalika li ghairi ahlihi,
Demikian juga takutnya para ulama, orang-orang bodoh nanti menisbatkan saya itu mujtahid mutlak. Memang la yathiqu bi ra'yihi, orang-orang yang ilmunya kita nggak menganggap mereka. Au bidinihi, demikian juga ilmunya. Fasarrahu bil ajzi. Akhirnya ulama-ulama berikutnya mereka mengaku diri mereka itu nggak mampu bikin mazhab. Akhirnya waraddun nasa ila taqlidil a'immati. Maka mereka mengembalikan ilmu itu kepada mujtahid mutlak. Setelah itu beliau mengatakan, wa manidda'al ijtihad, maka siapa saja yang menisbatkan dirinya mujtahid mutlak setelah ini rad, dibantah pendapatnya, wa nuqisa, demikian juga ditolak pendapatnya, wa muni ataqlidu, dan tidak dibolehkan taklid kepada mereka. Boleh taklid hanya kepada mujtahid mutlak yang kita kenal dengan 5, berarti mazhabnya itu 5, karena mazhab zahiri banyak. Saya di Yaman pun belajar fikih zahiri. Guru saya pun fikihnya zahiri, tulen. Fikih zahiri tulen. Jadi memang mendalami kitab Al-Muhalla, kemudian diringkas dan dikajarkan. Sehingga banyak muridnya beliau, muridnya Syekh kita ini, ketika pulang ke Indonesia, mereka ngajarkan fikih zahiri. Sehingga apa? Berarti pengikut zahiri masih ada. Pengikut zahiri masih ada dan tulen. Bahkan di Saudi Arabia, di Mekah itu ada ulama zahiriyah yang berfatwa. Bahkan ngajar, ada majelisnya, kursinya di Masjidil Haram ada, dan fatwanya ngikuti fatwa zahiriyah ada. Berarti menunjukkan apa? Mazhab zahiri itu masih ada. Walaupun apa? Walaupun setelah itu guru saya di Yaman itu, beliau tobat dari mazhab zahiri, tobat. Tapi setelah itu beliau mengatakan, saya dulu meracuni orang Indonesia dengan zahiriyah ini, saya racuni mereka itu. Setelah itu saya tobat. Akhirnya apa? Beliau kembali ke tarjih dia, terakhir kembali ke Syafi'iyah. Sampai akhirnya beliau mengatakan memang harus kembali kepada mazhab yang ada. Kalau kita pengen mengambil istimbat dengan kekuatan kita nggak mampu. Terlalu berat kalau setiap permasalahan kita harus istihad berat sekali. Maka ulama-ulama mazhab itu sudah meringkas. Jadi kayak makanan itu sudah diracik sampai jadi ya apa namanya? Antum kalau buka menu-menu itu, cara masaknya itu sudah ada semua. Masak opor sudah ada, bumbunya ini aja itu sudah ada. Antum gak usah bikin-bikin baru lagi kan gitu. Ya kan? Sudah diracik sama para ulama. Tinggal apa? Kalau antum itu mau jadi tukang masak, pelajari itu menu-menu itu. Nanti tinggal diolah terus, dicoba terus, baru nanti enak. Tapi apa kalau antum bikin sendiri, opor gaya antum, ini gaya antum, yang rusak semua rasanya itu. Kenapa? Kita nggak mumpuni di situ. Demikian juga dalam masalah berfikih, ulama sudah meracik. Masya Allah, indah sekali racikan mereka itu. Sehingga apa? Tinggal kita kembali kepada mereka dalam masalah fikih itu, kembali kepada mereka. Mereka sudah membuat kaidah-kaidahnya itu. Tapi kalau kita berdiri sendiri bikin mazhab, gak akan kuat kita itu. Oleh itu kenapa lemah mazhabnya zaman sekarang itu, lemah sekali itu, karena kita jauh dari mazhab. Lemahnya kita itu, kita jauh dari mazhab. Apalagi teman-teman yang sudah ngaji. Kalau ini masalahnya juga itu, teman-teman salafiyin di Indonesia itu lemah, karena mereka jauh dari mazhab. Nah, kenapa jauh dari mazhab? Karena mazhab kita kan Syafi'iyah di Indonesia itu. Syafi'iyah itu terkenal dengan akidahnya Asy'ari, kemudian suluknya Sufi. Dan tidak bisa dibedakan. Seakan-akan kalau saya belajar Syafi'iyah, nanti saya belajar Asy'ari dan saya belajar Sufiyah. Akhirnya takut. Ketika takut, akhirnya metodenya tarjih. Pendapat khilaf para ulama jadi 4. Pendapat yang paling kuat bagi saya, antum siapa gitu. Kok bisa menguatkan itu, antum siapa kan gitu. Antum jadi hakim kan gitu. Kalau perlombaan itu ada hakimnya kan, ada apa? Jurinya itu. Jurinya itu kan lebih pintar daripada yang main kan gitu loh. Kalau ada orang main, ya siapa yang berhak untuk menang? Yang berhak untuk menang si A. Kok bisa kamu ngatakan seperti itu? Kan saya udah pengalaman di situ kan itu. Lah ini orang-orang bodoh nggak punya ilmu jadi juri kan itu. Masya Allah, kayak super terbola kan gitu loh jadinya kan itu. Beda kalau juri kan dia sudah tahu tentang masalah bola sehingga bisa mengomentari kalau yang ini kurangnya di sini karena metodenya gini. Dia orang punya ilmu di situ. Nah kalau kita mau jadi juri kita main bola saja nggak bisa kan gitu. Ini jadi masalah. Maka itu kebanyakan kita itu, apalagi teman-teman salafi itu metodenya metode tarjih. Masalah ini para ulama berbeda menjadi 4 pendapat. Ini. Kalau menurut saya pendapat yang paling kuat itu ini. Anda itu siapa gitu? Kita baca nggak bisa gitu. Apalagi di grup WA itu, grup WA semuanya jadi ustadz mujtahid mutlak semua itu. Masya Allah, luar biasa itu. Masalah agama itu terkadang ini teman-teman kita itu, Masya Allah, terkadang diskusi misalkan masalah ini, kalau menurut saya kayak gini, yang lebih baik bagi saya kayak gini. Masya Allah, luar biasa itu. Suruh belajar bahasa Arab ngantuk gitu loh.
Ya, belajar Al-Quran nggak bisa-bisa itu. Tapi apa kalau masalah fatwa berani bicara masalah agama, dan itu yang bahaya zaman sekarang. Nah itu bahayanya apa? Media. Bahaya media seperti itu. Kalau ulama-ulama itu mereka hati-hati. Kenapa? Mereka punya standarisasi dalam ilmu itu, tahu itu. Maka hati-hati. Terkadang kalau di grup WA itu ada orang yang tanya misalkan, bagaimana hukum seperti ini? Ustadznya diem semua itu. Nah, kenapa? Karena ustadznya tahu untuk menjawab itu butuh dalil, yang butuh kembali kepada kitab-kitab para ulama, baca fatwa dan yang lainnya itu. Akhirnya apa? Di grup itu ada ustadznya nggak ada yang komentar itu. Tapi yang komentar apa? Yang abal-abal semua itu, yang karbitan semua itu komentar semua itu. Sampai akhirnya apa? Debat antara si A dan si B itu. Dalilnya apa? Dalilnya Kompas gitu. Kompas semua dalilnya itu, masya Allah, dan itu terjadi di mana-mana itu. Ya, itu problematika kita zaman sekarang. Nanti insya Allah kita pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang 4 mazhab. Lebih dalam kita pelajari ulama 4 mazhab itu dan metode mereka dalam mengambil hukum itu kayak apa. Itu nanti akan kita pelajari pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Almin soal. Kalau mazhab Syekh Islam katanya ada tak? Ya, Syekhul Islam mazhabnya Hambali. Hambali, walaupun dalam beberapa masalah beliau keluar dari Hambali, tapi beliau tidak bikin mazhab. Maka beliau itu sering Syekhul Islam Al-Hambali, beliau Hambali. Hatta Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani itu mazhabnya Hambali dia. Dia nggak bikin mazhab. Muhammad bin Abdul Wahab Hambali. Untuk bikin mazhab nggak mampu. Walaupun ilmunya Syekhul Islam luar biasa, tapi untuk taksil ilmunya tetap nggak seimbang dengan zamannya Imam Ahmad, zamannya Imam Syafi'i, jauh sekali itu. Hatta Imam Nawawi, kuatnya Imam Nawawi seperti itu pun mazhabnya Syafi'i, walaupun sepertiga permasalahan dalam fikih itu beliau keluar dari Syafi'iyah, tapi tetap beliau masih menyandarkan kepada fikih Syafi'i. Maka setelah itu sudah nggak ada namanya mujtahid mutlak, nggak ada. Makanya saya sebutkan tadi itu Imam Syaukani, karena terkenal Imam Syaukani itu mazhabnya dengan mazhab Syaukani, tapi itu pun dibantah sama para ulama karena dia nggak berdiri sendiri. Kebanyakan itu ngambilnya dari Syafi'iyah. Ya, mafhum? Kamu soal, Syekh? Kalau Ustaz sendiri mazhab apa Ustaz? Mazhabnya gaduh-gaduh itu. Saya itu di Yaman itu karena waktu itu belum fokus fikih Syafi'i, itu belum fokus kita di sana itu. Zaman saya beda dengan zamannya Syekh Rahman. Sudah mulai fokus, apalagi beliau pindah ke tempat yang memang di situ cuma diajar fikih, nggak ada pelajaran yang lain, fikih saja, fikih Syafi'iyah. Kalau saya di Yaman itu ceritanya. Saya di Yaman itu saya belajar Hambali. Saya belajar fikih Hambali, banyak kitab. Belajar fikih Syafi'i, banyak kitab Syafi'i itu. Belajar fikih Thahiri. Wah. Belajar fikih Syaukani, akhirnya ada 4 mazhab ini kumpul jadi satu, akhirnya tambah bingung kita ini mana itu. Jadi mazhabnya gaduh-gaduh kalau kita ini. Apalagi apa antara Thahiri sama Syafi'i itu keras sekali perbedaannya itu. Wah, luar biasa. Perbedaannya dahsyat pokoknya itu. Yang paling nampak itu 2 ini. Oleh itu apa ulama Syafi'iyah tidak menganggap Thahiriyah itu sebagai mazhab. Bahkan ulama nggak dianggap ulama itu. Sehingga apa? Kalau Syafi'i menukilkan masalah ini ijma. Oh, tapi Thahiri menyelisih, mereka bukan ulama. Syafi'i sampai kayak gitu mereka itu. Sehingga tidak memasukkan Thahiriyah sebagai derajat ulama. Karena namanya ijtihad itu kan ijma itu kan ijmanya ulama zaman itu. Kalau Thahiri nggak dianggap, bagi Syafi'iyah nggak dianggap Thahiri itu. Akhirnya apa? Terkadang apa? Saya belajar Syafi'iyah. Kita punya guru waktu itu, guru kita pun juga masih kayak gitu, belum fokus. Syekh Aiman Rusdi Al-Adni itu, masya Allah itu muridnya Syekh Abdul Hasan juga, tapi dia otodidak baca di perpustakaan tentang fikih Syafi'iyah. Nah, akhirnya beliau ngajar fikih Syafi'iyah, punya tulisan sendiri itu, punya karangan sendiri itu. Beliau punya teman akrab juga, muridnya Syekh Abdul Hasan juga, senior juga, namanya Syekh Abdul Aziz Al-Adni juga, dari Aden juga, dua-duanya itu. Yang kedua ini Thahiri, punya tulisan juga gitu. Akhirnya kita belajar fikih Syafi'i. Pas waktu itu syekhnya Syafi'i bantah habis-habisan Thahiri, dihabisi Thahiri itu. Sorenya belajar Thahiri, habisi Syafi'i habis-habisan ya semuanya. Jadi, nah kita namanya waktu itu belum kokoh, masih sistem belajar fikihnya itu. Akhirnya ya itu belajarnya masih kayak gitu. Tapi terakhir banyak syekh kita di Yaman itu kembalinya ke Syafi'i. Kembali ke Syafi'i, dan itu lebih mudah
Kenapa? Karena belajarnya itu sudah diracik sama para ulama. Wis tinggal kita itu fahami saja. Nanti kalau kamu sudah kuat ilmunya, silakan kamu itu keluar dari mazhab, gak ada masalah. Contohnya misalkan kita sudah kokoh ilmu masalah fikih, faham kita itu. Dalam satu masalah, kok dalam masalah ini kok Syafi'i itu lemah dalilnya itu. Nah, kenapa Anda bisa mengatakan lemah? Karena saya punya ilmu. Belajar hadis, belajar ini, sehingga saya tahu ini hadisnya dhaif ini yang dipakai itu. Kemudian ketika baca fikih yang lain, Maliki atau yang lain, kok mereka lebih kuat karena punya hadis yang lebih kuat kan itu. Nah, kenapa kamu bisa seperti itu? Karena kita punya ilmu, sehingga kita bisa menimbang-nimbang dalil. Nah, kalau sudah seperti ini, maka boleh kita itu ngikuti pendapat yang paling kuat bagi kita. Tapi apa? Tapi nggak mudah. Tidak mudah. Tarjih itu tidak mudah, berat. Karena alat untuk merojihkan itu banyak yang perlu dikuatkan, itu banyak. Hadisnya, usul fikihnya, qawaidul fikihnya, bahasanya, bahasa paling penting juga itu. Ketika itu sudah diperangkat, sudah dikuatkan, kita boleh merojihkan mana antara mazhab ini yang paling kuat itu mana. Nah, jadi seperti itu. Imam pengarang kitab Rushd, yaitu Ibnu Rushd itu ngarang kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Bidayah Mujtahid, yaitu awal untuk menjadi seorang mujtahid. Ini kitab ini, beliau metodenya itu setiap permasalahan beliau menyebutkan khilafnya mazhab yang ada. Tapi apa? Beliau tidak merojihkan. Jadi cuma dipaparkan saja. Masalah ini ulama terbagi menjadi 4 pendapat, 5 pendapat, 10 pendapat, ini. Selesai wes, antum nanti yang rojih cari sendiri itu. Kenapa? Karena itu ditulis untuk kalangan mujtahid yang sudah kokoh ilmunya itu. Maka itu metode kita belajar fikih itu, nanti kalau kita belajar fikih paham. Belajar fikih itu kayak kita itu belajar makan, atau kita belajar ngomong lah kalau anak kecil itu. Namanya belajar makan itu makan dengan yang lembut. Jadi bubuk ASI, nanti setelah ASI bubur, terus tingkatnya kayak gitu. Sampai ada waktu dimana kita itu makan kacang itu nanti gitu. Kacang itu apa? Itu kitab-kitab mendalami samudera ilmu hadis itu atau ilmu fikih itu ada. Sehingga Pak ulama itu setiap mazhab itu mereka itu punya tingkatan dalam belajar fikih mazhabnya itu. Pemula belajarnya ini, nanti naik lagi ini, naik lagi ini, naik lagi ini. Namanya kitab matan itu kita paling ringkas kan gitu. Dikarang untuk para pemula itu biasanya nggak ada dalil. Cuma apa masalah ini rukun sholat itu ada 5, 1, 2, 3. Ini enggak, antum baca ini apa ini makanya ini. Kenapa? Ini baru tingkatan orang awam. Yang penting pelajari dulu, fahami dulu, dihafal. Setelah dihafal, naik lagi kita berikutnya mulai dijelaskan sedikit. Rukun sholat, rukun ini yang pertama misalkan niat, baru jelaskan niat itu apa. Nanti kalau ini sudah selesai penjelasan lebih sedikit, naik lagi tingkatan berikutnya mulai disebutkan khilaf antar mazhab itu saja. Mazhab Syafi'i dalam masalah ini ada 2 pendapat. Pendapat yang ini gini. Belum sebutkan dalil, naik lagi baru naik membahas masalah dalilnya. Naik lagi baru dibahas tentang masalah mazhab-mazhab yang lain, tarjihnya yang mana, itu semua sudah ada. Jadi semuanya ada. Misalkan dalam fikih Syafi'i kita belajar yang pertama itu, kalau kita itu matan takrib, matan Nabi Syuja kalau ini sama saya. Kalau di sekarang Sabtu Rahman lebih diturunkan lagi. Matan takrib itu nanti di bawahnya masih ada itu. Naik terus sampai Minhajut Thalibin. Setelah itu naik baru kitab Imam Nawawi Majmu' Syarah Muhadzab. Itu hampir 30 jilid. Itu baru dirojehkan. Beliau baru bicara mazhab ini dalilnya ini, mazhab kita dalilnya ini, pendapat yang paling kuat ini. Kenapa? Karena gini baru ada. Nah kita ini perangkatnya belum ada, masuknya langsung bisa itu Syarah Majmu' Muhadzab. Imam Nuqaddamah karena kita banyak Al-Uddah, Al-Umdah, Al-Basit, kemudian karena kitab Al-Mughni. Terakhir yaitu kitab yang cukup masalah fikih itu ya ini terakhir. Itu hampir 40 lebih jilid. Nah, orangnya itu apa? Pengennya langsung yang tinggi saja itu, sabuknya langsung tinggi itu. Padahal kalau ditendang langsung jatuh juga kan itu. Jadi ada naik sabuk itu ada itu. Nah itu. Demikian juga belajar fikih kayak itu. Nah di Indonesia itu terkadang yang terjadi di kita itu, di Indonesia itu belum sampai ke tingkatan ini. Pol-polnya itu tingkatannya baru kitab ini, kitab ini, kitab ini. Akhirnya apa? Terkenal memang di kita itu mazhab Syafi'i itu nggak punya dalil. Iya. Karena memang tingkatannya masih di situ. Kalau kita sudah sampai naik ke Al-Um misalkan, kitabnya Imam Syafi'i, dalil itu isinya itu. Dalilnya kuat sekali Imam Syafi'i, tapi belum tentu orang-orang yang di Indonesia itu sampai ke situ tingkatannya. Gimana paham ya masih? Jadi tertibnya itu ada, maka belajar fikih itu pelan-pelan. Gitu. Tapi banyaknya orang Indonesia itu nggak seru. Oh ini aja ini pelajari bosen gitu. Seru-serunya itu kalau sudah
gelut-gelutan gitu loh. Nah, itu bantah-bantahan mazhab ini yang pendapatnya ini, bantahnya ini, pendapatnya lain. Nah, itu wah asik ini kan. Jadi kalau nonton film itu yang seru itu yang gelut-gelutnya itu kan itu. Kalau sudah gelut-gelutnya, ini asik, ini seru itu. Nah, orang Indonesia itu sukanya kayak gitu. Orang Indonesia itu sukanya seperti makanya akhirnya fikihnya lemah. Nah, wallahu a'lam. Al-misal ada lain dah. Ya wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.